Untuk menciptakan presentasi yang efektif, maka kita harus melewati 3 tahapan, yaitu planning atau perencanaan, preparation atau persiapan, dan sampai ke tahap presentasi. Kali ini kita akan mempelajari tahap yang pertama, yaitu planning. Planning atau merencanakan sangatlah penting sebelum melakukan presentasi. Lalu kita akan membahas audiens atau pendengar, tujuan yang akan dicapai, konten yang ingin disampaikan, hingga strategi yang akan dilakukan. Yang pertama, audiens. Kira-kira apa saja ya yang perlu diperhatikan agar audiens dapat memahami informasi yang akan kita sampaikan? Mari kita lihat. Kita harus memperhatikan jumlah peserta. Jikalau jumlah pesertanya sedikit, maka kita bisa menempatkan di tempat yang tidak terlalu besar. Sedangkan jika jumlah pesertanya banyak, maka kita harus berada di tempat yang luas dan tentunya harus menggunakan pengeras suara. Kemudian kita harus mengetahui latar belakang peserta seperti pendidikan, psikologis, pengetahuan, dan lain sebagainya sehingga kita akan menyesuaikan tentang topik yang akan disampaikan. Lalu kita juga harus memperhatikan umur peserta sehingga kita tahu penempatan yang baik ketika akan menyampaikan informasi kepada orang yang lebih muda atau lebih tua daripada kita. Yang kedua, tujuan presentasi. Tujuan presentasi terbagi menjadi 3 kategori, yaitu psikomotor yang meliputi keterampilan seperti mengkonstruk, merubah, atau menampilkan sesuatu. Kognitif yang meliputi kemampuan untuk memahami dan memecahkan masalah. Afektif yang meliputi perasaan atau tanggapan akan suatu hal yang diimplementasikan melalui sikap. Yang ketiga yaitu konten atau isi materi presentasi. Materi presentasi dibuat berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu, konten tersebut harus sudah diketahui sebelumnya oleh audiens secara garis besar. Selain itu, konten harus dirancang sebaik mungkin dalam menghubungkan antara presenter, audiens, dan material. Yang keempat yaitu strategi. Strategi dalam presentasi sangatlah penting. Mengapa? Karena agar pesan yang akan kita sampaikan mudah dimengerti oleh audiens. Ketika membuat strategi, apakah cukup hanya dengan berbicara saja? Apakah memerlukan bantuan visual atau bahkan dengan audiovisual? Mari kita bahas. Ketika media visual seperti grafik ditampilkan, maka akan memudahkan kita dalam menyampaikan informasi menjadi lebih sederhana daripada menceritakannya panjang lebar. Selain itu, media visual seperti gambar atau foto juga mampu mewakili informasi yang sifatnya abstrak. Pada media audiovisual, media ini dapat menarik perhatian karena media audiovisual akan mempengaruhi audiens pada penglihatan dan pendengaran dalam proses pemahaman. Selanjutnya, pemilihan media. Pemilihan media juga tak kalah penting karena media yang akan memerantarai materi yang akan kita sampaikan sehingga banyak informasi penting yang dapat dilihat dan dicatat oleh audiens. Media yang dapat digunakan antara lain yaitu terdapat papan tulis yang meskipun sederhana, tetapi media ini cocok digunakan untuk mengajak audiens berdiskusi dan memberikan informasi yang sifatnya spontan. Lalu ada flip chart yang dapat digunakan karena sifatnya yang fleksibel, mudah untuk digunakan, murah, dan tidak memerlukan komponen elektronik. Lalu ada slide yang bentuknya seperti kartu. Slide cocok digunakan untuk audiens yang jumlahnya sedikit dan presenter lebih leluasa ketika presentasi. Lalu ada video tape yang bisa digunakan dalam berbagai kondisi, bisa digunakan untuk banyak khalayak, bahkan digunakan untuk belajar mandiri. Video tape juga mudah untuk diduplikasi dan harganya yang murah. Ada video presentasi kamera yang berfungsi untuk memperbesar objek yang sedang dipresentasikan atau didemonstrasikan secara langsung, sehingga audiens dapat melihatnya melalui monitor yang menampilkannya. Kemudian juga terdapat media yang berbasis komputer, seperti LCD projection panel yang membantu presenter memaparkan materinya melalui software pendukungnya. Jikalau saat ini kita lebih sering menggunakan proyektor yang memunculkan materi melalui pancaran cahaya. Kemudian multimedia yang merupakan kombinasi berbagai media seperti gambar, video,
animasi, suara, dan lain sebagainya. Menggunakan multimedia dapat ditampilkan melalui LCD, video proyektor, dan layar yang besar. Juga terdapat handout atau selebaran yang dibagikan kepada seluruh audiens untuk memberikan informasi yang lebih detail dan dapat dibaca ulang. Handout juga dapat diberikan kepada orang yang tidak dapat hadir pada sebuah acara presentasi. Demikianlah tahapan perencanaan yang dapat kita lakukan sebelum memaparkan materi presentasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.